Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Perang melawan COVID di Amerika tampak memasuki fase baru dengan mayoritas negara bagian Amerika berencana melonggarkan aturan pemakaian masker seiring dengan menurunnya jumlah kasus baru COVID di negara ini. Rata-rata kasus baru COVID di Amerika Serikat kini mencapai 108.000 kasus per hari, turun 86% dibanding puncaknya pada pertengahan Januari. Seluruh negara bagian dengan perkecualian Hawaii mengumumkan rencana mencabut aturan kewajiban pemakaian masker di dalam ruangan di tempat-tempat umum. Sementara setidaknya 4 negara bagian juga sudah mencabut kewajiban pemakaian masker di sekolah-sekolah. Tapi ahli penyakit menular Dr. Anthony Fauci memperingatkan meski sudah saatnya untuk mulai bergeser ke kehidupan normal, tapi menurutnya masih terlalu dini untuk mencabut kewajiban pemakaian masker di sekolah. Menurut ABC News, hampir 47 juta anak-anak di Amerika masih belum divaksinasi, sementara sebagian besar wilayah masih mengalami transmisi COVID yang tinggi. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika CDC mengisyaratkan akan melonggarkan panduan pemakaian masker bila kondisi membaik. Tapi untuk saat ini, rekomendasi CDC masih belum berubah, yakni agar warga memakai masker di dalam ruangan di wilayah dengan penularan substansial hingga tinggi. CDC juga mewajibkan pemakaian masker di transportasi umum seperti pesawat terbang, bis, dan kereta api. Saudara, film-film yang terinspirasi dari kisah nyata tentara bayaran Rusia di Afrika populer di kalangan warga Afrika. Dengan biaya besar dari pemodel Rusia, film-film ini mengkampanyekan peran tentara bayaran Rusia melawan pemberontakan di sejumlah negara Afrika. Aktor Wilfred Williams mengira ia menang besar ketika mendapat peran antagonis sebagai pemberontak dalam film Tourist, film sokongan Rusia dengan biaya produksi termahal di Republik Afrika Tengah. Tourist mengisahkan keberhasilan tentara bayaran Rusia di Afrika. Tapi setelah film tayang, Wilfred mulai memperoleh pesan dari teman dan media sosial. J'avais reçu des menaces, des machins, des trucs, tout ça, comme quoi je suis pro-russe, comme quoi je suis anti-français. Non. Film lain, Granit, berkisah tentang tentara bayaran Rusia yang bertarung bersama pasukan Mozambik pada 2019 melawan pemberontak militan. Film ini diputar di stadium dan jadi hiburan nobar bagi ratusan warga Afrika Tengah. Kedua film, Tourist dan Granit, diproduksi di Republik Afrika Tengah dengan biaya dari Aurum, perusahaan di bawah pebisnis Rusia Yevgeny Prigozhin, orang dekat Presiden Rusia Vladimir Putin. Perusahaan film Aurum tidak membalas permintaan wawancara VOA. Tapi menurut PBB dan analis, tentara bayaran Wagner Group melakukan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penyiksaan dan eksekusi yang tidak ditampilkan dalam film. And also to connect that to a larger series of stories that appear in these propaganda movies, that appear in the sort of public statements by figures attached to these mercenary companies around why they're in these countries in Africa, what Russia's interests are, and how they're actually helping people on the ground. Pemerintah negara-negara barat menyebut adanya keterlibatan tentara bayaran Wagner Group di Libya, Sudan, Ukraina, dan Mali. Pejabat pemerintah setempat membantah tuduhan tersebut. Demikian laporan VOA. Beralih ke sejumlah pengusaha perempuan yang memiliki bisnis daring di Washington DC yang mendapatkan kesempatan menawarkan produk mereka secara langsung di toko dadakan atau pop-up stores di stasiun kereta api terbesar di ibu kota Amerika. Toko pop-up ini didukung organisasi pusat bisnis perempuan untuk mensiasati biaya sewa tempat yang mahal. Sudah lebih 15 tahun, Ebony McMillan menjalani usaha jualan barang-barang lawas. Selama ini, ia biasanya berjualan di festival, pameran, dan online. This is the first time I've had the opportunity to be in a physical store. So when this opportunity came upon me, I was very happy. Toko tempat ia berjualan, Shop Her, berada di dalam Union Station, stasiun kereta api di Washington DC. Shop Her yang dibuka bulan November lalu merupakan toko dadakan atau pop-up store yang digagas dan didukung oleh sejumlah organisasi, salah satunya DC Women's Business Center. Shop Her is a small business retail incubator for women-owned businesses in the DC metro region. Ada 15 penjajah berjualan di Shop Her. Mayoritas dari mereka adalah kelompok minoritas dan pendatang yang menjual barang dari atau yang diilhami negara asal mereka, seperti Meksiko, Uzbekistan, Ethiopia, dan juga Indonesia. Banyak penumpang kereta api yang mampir belanja ke Shop Her.
They're making their life doing beautiful work, creating. What's better than that? Julia Semchenko yang berasal dari Uzbekistan ini menjual kain ikat dan baju atau jas dari kain ikat. It's a big support because we don't have to pay rent here at Shopher. They help us to raise our business, and to advertise our products. Meski sementara, Heidi Shepherd berharap pengalaman di Shopher bisa membantu para perempuan ini memajukan usaha mereka. To the point that they could launch into their own retail space. That's the hope. Dari Washington DC, Supriyono, VOA. Kini kita tengok dua warga Amerika, Kyle Parson dan Kay Paul, yang memproduksi sandal jepit Endosole di Bali, memanfaatkan ban bekas yang didaur ulang. Misi Endosole adalah menciptakan perubahan dan mengajak warga mencari solusi bagi masalah lingkungan, sehingga memberikan manfaat bagi warga setempat. Coincidentally, I was walking down the street one day in Seminyak, cruising along on the sidewalk, and my sandals broke. The thong on my flip-flops blew out. Secara tak sengaja, Kyle Parson, peselancar asal San Francisco ini menemukan sandal dengan sol terbuat dari ban motor bekas. I thought the idea was really neat, so I bought the sandals and I wore them. They weren't the most comfortable ever, but it was the idea behind the tire as a sole that struck me. Sandal yang dibelinya di Seminyak, Bali tahun 2004 melahirkan ide untuk memanfaatkan ban bekas dari tempat pembuangan sampah yang setiap tahun mencapai 1,5 juta ban di seluruh dunia. Berbekal pengalaman di bidang retail pakaian dan fashion, Kyle pun mewujudkan mimpinya. Maka lahirlah Endosole tahun 2009 yang dirintis bersama Kay Paul, penanggung jawab operasional bisnis mereka di Bali. Ya, lahir di Blok M di Jakarta, Rumah Sakit ASI. Tahun 1979. The challenges with producing Endosole and making really great footwear out of recycled materials is number 1, capturing the materials, number 2, cleaning the materials, and number 3, finding out the formulas and innovating the regeneration of these materials. Model, warna, kenyamanan, serta daya tahan Endosole menjadi daya tarik bagi para pembelinya. My favorite part about Endosole is the opportunity to change the game, doing social good, providing jobs. Endosole juga membuka lapangan kerja bagi warga setempat. Selain membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Bali, Endosole juga menginspirasi masyarakat di Bali untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Dari San Francisco, California, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.